ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, sebelum Pak Direktur Penyidikan menyampaikan perkembangannya, perlu saya sampaikan bahwa ternyata di dalam penanganan perkara ini setidaknya ada 3 kelompok atau fungsi yang dilakukan oleh tim kuasa hukum. Ada yang berfungsi sebagai tim juridis, ada yang berfungsi dalam kaitan dengan social engineering, dan ada yang berfungsi dalam kaitan dengan non juridis. Nah, seperti apa nanti terkait dengan 3 fungsi ini yang juga pada akhirnya membuat sikap dari penyidik, tentu kita akan simak bersama, ya. Oleh karenanya rekan-rekan media, terima kasih sekali lagi dan kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan rilis perkembangan terkait dengan penanganan perkara ini. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum, para Kasubdit, teman-teman wartawan yang selalu setia mengikuti perkembangan perkara ini. Untuk itu dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta. Sebagaimana telah kami sampaikan kemarin, dugaan perkara korupsi, suap dan atau gratifikasi. Pada hari ini, Senin tanggal 21 April 2025, penanganan tindak pidana korupsi, suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Prin 23 tanggal 11 April 2025. Dalam perkara aku, penyidik melakukan penyitaan di beberapa tempat yang pada siang tadi dilakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan ini penyidik telah menyita dokumen BBE baik berupa HP maupun laptop yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah diperoleh oleh penyidik selama melakukan penyidikan pada hari ini terhadap beberapa saksi sebagaimana yang telah disampaikan Pak Kapus Penkum, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat
permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar 478.500.000 rupiah yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JEK TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Kemudian tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya, yaitu MS dan JS, kemudian membuat metodologi perhitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara akuo yang dilakukan kejaksaan adalah tidak benar dan menyesatkan, dan kemudian tersangka TB dan kemudian menuangkannya dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Tersangka MS dan tersangka JS membiayai demonstrasi-demonstrasi dalam upaya untuk menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara akuo di persidangan, sementara berlangsung dan tersangka TB kemudian mempublikasikan narasi-narasi demonstrasi tersebut secara negatif dalam berita-berita tentang kejaksaan. Tersangka MS dan tersangka JS menyelenggarakan dan membiayai kegiatan seminar-seminar, podcast, dan talkshow di beberapa media online dengan mengarahkan narasi-narasi yang negatif dalam pemberitaan untuk mempengaruhi pembuktian perkara di persidangan, kemudian diliput oleh tersangka TB dan menyiarkannya melalui JEK TV dan akun-akun official JEK TV, termasuk di media TikTok dan YouTube. Tersangka TB memproduksi acara TV show melalui dialog, talk show, dan diskusi panel di beberapa kampus yang diliput oleh JEK TV. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka MS, tersangka JS, dan tersangka TB dimaksudkan bertujuan untuk membentuk opini publik dengan berita negatif yang menyudutkan kejaksaan maupun Jampitsus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah maupun perkara tindak pidana korupsi tata niaga gula, baik saat penyidikan maupun di persidangan yang saat ini sedang berlangsung, sehingga kejaksaan dinilai negatif oleh masyarakat dan perkaranya tidak ditindaklanjuti
ataupun tidak terbukti di persidangan. Jadi tujuan mereka jelas dengan membentuk opini negatif seolah-olah yang ditangani oleh penyidik tidak benar, mengganggu konsentrasi penyidik, sehingga diharapkan atau harapan mereka perkaranya dapat dibebaskan atau minimal mengganggu ya konsentrasi penyidikan. Selain daripada itu, para tersangka juga melakukan perbuatan yaitu menghapus beberapa berita, beberapa tulisan yang ada di BBE mereka sebagaimana keterangan yang telah diakui oleh para tersangka, dan barang bukti tersebut sudah dan telah kami sita. Kemudian di samping itu terhadap beberapa tersangka juga memberikan keterangan yang tidak benar, di mana dalam salah satu keterangan saksi menyatakan bahwa beberapa waktu sebelum putusan pengadilan diputus di depan persidangan, WS selaku panitera telah memberikan draft putusan tersebut kepada tersangka, dalam hal ini tersangka MS dan tersangka JS, untuk dikoreksi apakah putusan itu sudah sesuai yang diminta. Tetapi di dalam fakta penyidikan, kedua tersangka tersebut tidak mengakui dan mengingkari fakta yang sesungguhnya. Sehingga dapat disampaikan bahwa terhadap beberapa hal yang dilakukan tadi, maka termasuk unsur orang yang sengaja merusak bukti-bukti dalam perkara korupsi. Yang kedua, juga masuk orang yang memberikan informasi palsu atau informasi yang tidak benar selama proses penyidikan. Kemudian dapat saya sampaikan juga bahwa pasal yang disangkakan kepada tersangka MS yang bersangkutan diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian untuk tersangka JS yang bersangkutan diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk tersangka TB yang bersangkutan diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap kedua tersangka, yaitu tersangka JS, dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Begitu juga dengan tersangka TB, dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Sedangkan untuk tersangka MS tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sudah ditahan dalam perkara lain, yaitu perkara yang sudah disampaikan dalam
3 hari yang lalu pada saat konferensi pers dengan kawan-kawan wartawan yang disangka melakukan tindak pidana suap dan atau gratifikasi. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, sebelum kita buka sesi tanya jawab terkait hal ini, barangkali ada penegasan. Yang pertama bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TB adalah merupakan perbuatan personal, ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan bersama-sama dengan JS dan MS. Itu yang harus kita pahami bersama. Yang kedua, bahwa tentu MS sudah 2 kali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan atau gratifikasi, dan yang pada saat ini dalam perkara perintangan terhadap penyidikan maupun penuntutan. Kemudian yang ketiga, bahwa tadi yang sudah kami sampaikan dalam penanganan perkara terhadap perkara korporasi, bahwa tim juridis bertugas mewakili korporasi dalam persidangan. Jadi yang melakukan penandatanganan terkait dengan proses persidangan itu dilakukan oleh tim juridis. Sedangkan tim social engineering bagaimana membentuk opini publik. Tadi Pak Direktur Penyidikan sudah menyampaikan, melakukan demonstrasi, membuat seminar-seminar, membuat konten-konten yang semuanya direkayasa sedemikian rupa untuk membentuk opini publik, supaya opini publik negatif terhadap kinerja institusi ini dalam penanganan perkara, khususnya perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan tim non-juridis, dia bertugas melakukan teknik-teknik yang bersifat di luar hukum, yang tentu dilakukan oleh baik JS, MS bersama-sama dengan TB. Barangkali itu beberapa penegasan rekan-rekan media. Sekali lagi terima kasih. Manakala masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan terkait dengan perkara ini, silakan. Hanya 2 perkara pokoknya, apakah timah saja dan gula atau juga terkait dengan CPO. Yang kedua, tadi juga disebutkan ada proses panitera menyerahkan risalah putusan kepada tersangka MS sebelum putusan dibacakan. Nah, itu pada kasus yang mana? Apakah pada kasus yang timah? Kalau misalkan itu pada kasus yang timah terhadap tersangka mana yang sudah diputus? Yang kedua, apakah itu juga terkait dengan gula, karena gula kan juga belum diputus. Itu aja, Pak. Silakan Pak Dir. Ya. Jadi perkara ini adalah pengembangan atau perkembangan penyidikan yang kami peroleh pada saat kami melakukan penyidikan perkara dugaan suap dan atau gratifikasi. Ya. Dalam perkembangan itu kami menemukan beberapa dokumen sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban terkait apa yang dilakukan oleh para tersangka. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada tentang kegiatan seminar, ada kegiatan tentang diskusi-diskusi, ada kegiatan membuat narasi-narasi, ada pembuatan TikTok yang menyudutkan penanganan perkara yang sedang kami tangani, termasuk menyudutkan pimpinan-pimpinan di kejaksaan. Dari sanalah perkara ini berkembang sehingga kami mengumpulkan bukti-bukti dengan cara melakukan penggeledahan. Di sana kami menemukan barang bukti elektronik
yang sudah barang tentu barang bukti itu bersesuaian dengan dokumen yang kami dapat. Dan ini dikuatkan oleh para saksi, karena saat itu yang bersangkutan selalu saksi. Dari bukti itulah sehingga kami penyidik menetapkan bahwa yang bersangkutan cukup alat bukti untuk dilakukan ya penetapan tersangka karena diduga menghalangi, ya, menggagalkan proses penyidikan. Yang pertama, penyidikan terkait dengan kasus timah, karena mungkin teman-teman sudah tahu juga TikTok bagaimana masifnya. Kemudian terkait dengan gula, dan yang terakhir terkait dengan yang kita tangani. Mungkin ada salah ketik tadi belum saya sampaikan. Jadi waktu kita tangani juga tadi ada disampaikan fakta-fakta itu, tetapi yang bersangkutan mengingkari, memberi keterangan yang tidak benar terhadap fakta yang sesungguhnya. Ya. Terkait dengan risalah yang disampaikan tadi itu, risalah putusan yang mana, Pak? Ini yang apa ini? CPU korporasi. Ya. Silakan, Pak. Pak, ini kan TB itu kan JAK TV apa ya? Kan pemberitaan tadi disebutkan pemberitaan negatif. Pertanyaan saya, kalau misalkan pemberitaan negatif itu dari Kejaksaan Agung sebelum ada penangkapan inilah, apakah sudah melalui proses hukumnya Dewan Pers? Kalau misalkan negatif aja kan sebenarnya bisa disomasi dulu lah segala macam sampai seperti itu. Satu itu, Pak. Kedua, yang di belakang kita itu mobil-mobil siapa, Pak? Penyitaan untuk kasus ini apa seperti apa? Ya. Jadi pemberitaan ini sudah didesain sedemikian rupa oleh para tersangka. Yang tadi saya katakan, tujuan akhirnya adalah dibuat, diciptakan, dibentuk, diadakan untuk mendistrikkan institusi kejaksaan. Bahwa apa yang ditangani oleh penyidik itu semua tidak benar. Nah, ada kesempatan itu. Oleh karenanya mereka dalam melakukan itu, tadi Pak Kapus Penkum kan ada bilang tadi itu, ada tim yuridis, ya, ada tim non yuridis, ada lagi tim social engineering. Nah, dia berbagi peran, ya, berbagi peran. Nah, sehingga dari sanalah menstreanya sudah ada. Dan jadi JTV ini mendapat uang itu secara pribadi, bukan atas nama sebagai direktur ya, JEK TV ya, karena tidak ada kontrak tertulis antara perusahaan JEK TV dengan yang para pihak yang akan ditetapkan, sehingga itu ada indikasi dia menyalahgunakan kewenangannya selaku apa jabatannya, direktur Pak Kun ya, direktur produksi pemberitaan, maaf itu. Sedangkan untuk barang bukti ini dilakukan penyitaan tadi siang terkait dengan barang bukti perkara suap dan atau gratifikasi dari tersangka Arianto, ya Arianto Pak Kun, ya saya lupa namanya karena terlalu banyak ya. Cukup? Ya, 3 mobil dan kita juga mengamankan 2 kapal ya, yang di pantai Marina. Ya. Itu ada di depan itu, coba dicek ya. Tadi 3 yang mobil mewah ya. Cukup ya? Cukup ya, saya kira cukup, tidak lagi pertanyaan. Sekali lagi itu yang saya sampaikan bahwa perbuatan terhadap TB adalah bersifat personal. Yang kedua, bukan soal pemberitaannya, tetapi rekayasa untuk menciptakan opini publik yang bekerja sama antara JS, MS, dan TB. Saya kira itu harus kita pahami bersama, ya. Supaya apa? Supaya penanganan tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi ini mendapat pelemahan-pelemahan, ya.
Saya kira demikian, terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media yang sudah berlelah, terima kasih untuk dukungannya yang terus terhadap institusi Adiaksa yang bergerak ke arah yang lebih baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saudara, itulah pernyataan dari